Sugeng siang, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan, cucunya yang tel gumantel gendewowati, Mojo Manis. Kembali lagi ke Mojo Manis, sang satrio, sang pinilih. Nah, semakin hari, semakin kesana, Mojo Manis semakin susah menghadapi kesulitan bertahan dalam sandang pangan ataupun papan. Susah sekali. Karena di Mojo Manis rakyatnya sudah hancur. Jiwanya, cara berpikirnya sudah sangat memprihatinkan sekali. Peraturan-peraturan banyak sekali yang dilanggar. Jelas. Meskipun dari kedangkalan spiritual yang bilang banyak peraturan yang dibuat, tetapi tidak membantu apapun yang terjadi di Mojo Manis. Why? Karena pelaku, penanggung jawab, the one who has a responsibility, accountability, professionalism, pelakunya, para patih-patihnya di kerajaan itu tidak benar-benar tulus dan ikhlas mendedikasikan semuanya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan rakyatnya. Itu yang terjadi. Yang melihat ini, jalan-jalannya itu pada rusak semuanya, nggak karu-karuan di Mojo Manis dari terawangan kedangkalan spiritual di alam halusinasinya yang. Nah, kereta kuda itu terutama pengangkut barang-barang ya, supirnya itu kan pada nyeret itu apa ya, nyeret. Nah, ketika supir-supir kuda pengangkut logistik yang ada di Mojo Manis itu nyeret, itu kan anak-anak muda ya, yang seharusnya dia belum berhak lah untuk menjalankan transportasi yang lebih besar gross tonnya itu. Tetapi ya karena di situ letaknya ya lumayan lah duitnya, jadi mereka beralih profesi untuk menjadi supir dokar. Ya, bahasa zaman sekarangnya karena beda ya, di Mojo Manis sama di sini itu beda. Nah, ketika engkau melihat itu anggaran mereka di buku mereka itu udah tertulis tuh tadi. Nanti kalau lewat sana ngasih ini, ngasih sana, ngasih itu. Ya, itu mereka sudah punya budgeting yang seperti itu. Ya, karena dokar itu kadang-kadang yang di Mojo Manis itu muatannya lebih, jalannya udah nggak karu-karuan. Nah, mereka gas saja tuh, dipacu itu kudanya, dicambui, dipacu sekencang mungkin sambil mereka asik dengerin musik di dalamnya, geleng-geleng, wih, enjoy, enak sekali, kontai. Akhirnya war-wer dar-der-dor. Nah, itulah kebahagiaan di Mojo Manis, di mana semuanya itu bahagia kalau itu tidak stabil.
Karena sebenarnya Mojo Manis itu kerajaan di mana di alam halusinasinya Eyang itu kerajaan yang stabil. Tapi bagaimana membuat itu tidak stabil ya? Stabil sebenarnya. Tapi ada aja caranya bagaimana membuat itu tidak stabil supaya ada kerjaan lah. Masa stabil terus kan gak enak gitu. Nah itulah ya lucunya itu di Mojo Manis itu. Jadi sang Satrio Sang Pinilih ini gampang kalau nanti beliau itu menjadi ratu yang adil. Karena beliau tahu bahwa ini stabil, bahwa ini baik. Tetapi ada kekhususan ya yang membuat semuanya tidak stabil. Nah, itu dimulai dari mana? Dari jiwa, rasa, logika orang-orangnya, rakyatnya. Itu yang membuat tidak stabil. Jadi memang suka sesuatu yang tidak stabil daripada yang stabil. Nggak asik katanya. Itulah di Mojo Manis. Nah, yang katakan sang Satrio Sang Pinilih akan jadi ratu adil ketika dia mampu menstabilkan semuanya. Ya, yang rusak-rusak itu ya dibenerin ya supaya stabil karena ini kan kemanusiaan itu di Mojo Manis itu. Tiap hari ada aja orang yang terluka, kehilangan keluarganya. Ya, kestabilan itu sangatlah diperlukan. Kestabilan itu di berbagai macam nanti. Ini hubungannya banyak ini. Jadi kalau jalan rusak itu bukan hanya jalannya saja fokusnya, tapi banyak banget sekali rentetan variabelnya kan begitu. Ya, jadi nggak langsung menanggapi oh ini harus di, nah tidak itu semuanya itu ya. Jadi kuda-kuda yang lewat situ, dokar-dokar yang bermuatan itu kan banyak juga itu. Ya, harus dipikirkan kelayakannya, rentetannya kan banyak variabelnya banyak. Kenapa yang bilang begitu di Mojo Manusia harus diperbaiki supaya aman, tentram, nyaman. Ketika sudah susah mencari pangan rakyatnya, ketika itu tidak aman, tidak nyaman, maka gemuruh, badai, ledakan emosional itu akan terjadi nanti. Ya, karena Mojo Manis sudah sering seperti itu, jadi itu dianggapnya asik. Tapi menurut Eyang, dari kedangkalan spiritual Eyang di dalam alam halusinasi, Eyang itu tidak asik. Ya, tidak asik. Kalau itu hanya mainan ya, sang pangeran kerajaan, sang raden-raden yang ada di sana, itu nggak asik. Ya, sang patih-patih yang ada di sana di kerajaan halusinasi itu nggak asik ya. Mereka disematkan sebuah gelar untuk dinamai mereka harus bisa menjadi cahaya terang. Cahaya terang artinya mempunyai kelebihan logika dan kelebihan batin. Sang kesatrio adalah rajanya nanti, sang pinilih. Maka dia mampu mengatur cahaya itu kapan harus terang, seberapa terang, seberapa penting, seberapa diperlukan. Bukan membuatnya tambah redup ya. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.